Halo semuanya, teman-teman. Selamat datang kembali ya di channel ini. Semoga di hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dilancarkan segala urusannya. Dan semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, tentu rezeki yang halal, dan diberikan kelimpahan dalam mendapatkannya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, ini energi seseorang ya yang hari ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat dulu kondisi hubungan kamu dengan dia sebelumnya seperti apa. Kenapa dia tidak berkomunikasi atau kenapa kamu memutuskan tidak berkomunikasi dengan dia. Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Dan sekali lagi, readingan yang saya buat ini energi general. Jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Terima kasih sudah hadir. Kita lihat awal mulanya. Kenapa kalian ini sampai tidak berkomunikasi. Aku lihat di sini hubungannya awalnya memang berjalan baik-baik aja ya. Sepertinya antara kamu dengan dia ini saling support. Six of Wands ya. Kalian berdua itu saling mendukung satu sama lainnya. Energinya terlihat ya. Kalau dia kurang dukungan, dia pasti perjalanan karirnya agak lamban ataupun juga banyak menjumpai masalah. Tapi kalau udah disupport sama kamu, nggak cuman finansialnya yang meningkat ya, tetapi popularitas juga ada perubahan pada diri dia. Barangkali di sini teman-teman banyak memberikan support dalam hal lainnya ya, sehingga penampilan dan juga karakternya ikut terangkat, berubah ya dari hasil eh, tangan kamu ya. Mengubah dirinya menjadi sosok yang mungkin jauh dari sebelumnya, tidak seperti di saat bersama dengan kamu ya. Kamu mungkin banyak mendandani, banyak merawat, ataupun juga memberikan sentuhan yang akan membuat kekurangannya ini tampak sempurna, tertutupi ya. Nggak ada orang yang tahu tentang kelemahan dan kekurangannya dia ya. Ini di awal hubungan kalian tuh sangat saling support ya, sangat saling aku rasa apa ya, kerjasamanya itu oke gitu ya. Ada selalu kesempatan buat kalian tuh sharing ya, komunikasi tidak pernah terlepas, nggak pernah malas gitu ya, selalu menyempatkan diri, menyibukkan diri untuk sering berkomunikasi dengan kamu, yang dalam perjalanannya itu memberikan kebahagiaan terus. Jadi perjalanan awal hubungan kalian tuh enak ya, bener-bener kerjasamanya oke ya, terus perhatiannya juga full power ya. Jadi banyak perubahan itu cepat ke arah positif lagi ya, dan membuat pergerakannya semakin mungkin tidak apa ya, tidak berpikir akan terjadi sesuatu yang buruk ya. Seperti hari ini kalian tidak berkomunikasi, yang aku lihat selalu dipenuhi dengan kebahagiaan ya, ditaburi dengan kekuatan yang asalnya, yang datangnya dari kamu ya, dengan cinta kasih yang kamu kasih ke orang ini, yang kamu berikan ke orang ini, membuat dia juga banyak mendapatkan keuntungan ya. Ini bukan karena dia materialistis. Aku agak cadel ya. Bukan tentang uang atau ingin manipulatifin kamu, bukan itu. Tapi memang perjalanannya awalnya memang seperti itu yang terjadi ya. Ada tujuan sama kamu. Jadi ada sebuah komitmen yang dia berikan dalam ucapannya, sehingga perjalanannya tampak terasa banget bahagianya, dan tidak terpikir ada sesuatu yang mungkin saat ini kalian hadapi. Aku ngerasa di Knight of Cups di sini ya,
Ini dalam perjalanannya udah mulai banyak konflik ya. Ini mungkin sudah, berjalan di 6 bulan ya, di 6 bulan perjalanannya itu masih asik, masih enak banget ya, masih nyaman, masih terus nyari kamu ya, kecanduan nyari kamu, terus bikin kamu juga tambah kuat mentalnya, tambah kuat jiwanya, karena kamu merasa dibutuhkan, merasa diinginkan ya, sehingga kamu merasa istimewa. Jadi kamu selalu berusaha untuk selalu ada, selalu bisa bikin dia jadi bahagia. Nah, dalam perjalanannya ada Knight of Cups ya. Sudah mulai terasa di 6 bulan ke atas itu ya. Kok tambah berjalan ke sini tambah rasanya kamu mulai banyak keraguan terhadap sikapnya dia. Nih, oke, mungkin karena ada jarak ya, kamu mulai seperti menyabarkan diri kamu. Ada jarak ini diakibatkan mungkin faktornya dia berbeda kota, berbeda provinsi ataupun juga berbeda negara ya. Ini yang menyebabkan mungkin agak sedikit trouble di komunikasi kalian pada akhirnya ya, seperti itu. Tapi perasaan kamu masih tetap sama ya, mencintai dia, terus juga selalu sabar dengan kondisi ya, selalu memberikan dukungan di sini, selalu memberikan waktu buat dia meskipun kamu sudah mulai merasakan rasa yang kurang nyaman, tetapi kamu di sini seperti mengabaikan ya bahaya tersebut. Oke, lanjut lagi guys. Ada Five of Wands. Nah, ya, kamu udah mulai kerasa tuh di Knight of Cups. Karena mungkin jarak ya, dan kamu banyak sudah menyimpan di dalam batin unek-unek yang kamu rasa selama mungkin ada sedikit hambatan itu yang mulai mengusik hubungan kalian. Kamu kayak banyak nyimpen di dalam batin kamu ya, tentang hal-hal yang tidak kamu sukai yang ada pada diri dia, yang membuat kamu ini agak ragu gitu ya dalam menjalani ataupun dalam mensupport dia. Kenapa nih? Kenapa bisa seperti ini? Karena sikap. Five of Wands ya. Sikap dia di sini mulai naik, mulai keras, mulai merasa bersaing dengan kamu. Nah, ya. Mungkin dia merasa apa yang dia dapatkan, yang dia usahakan, yang dia punyai adalah hasil dari kerja keras dia, hasil dari jerih payah dia, hasil dari kekuatan yang dia punya, sehingga dia melupakan jasa ataupun juga dukungan yang sudah banyak kamu berikan kepada dia. Namun di Five of Wands di sini, kamu juga berusaha untuk mengingatkan dia apa yang sudah dia dapatkan, yang dia punyai, yang sekarang ada pada dia dan membuat diri dia mungkin levelnya agak setara dengan kamu ataupun naik ya sedikit ke atas. Kamu mungkin lebih kayak merasa akan ditinggal dia gitu ya. Ini ya, merasa sesuatu yang aneh terjadi di diri dia, ya di dirinya dia, membuat kamu di sini juga memberikan keluh kesah kamu sama dia ya. Supaya apa? Mengingatkan dia loh, supaya dia jangan terlalu menyombongkan diri, seakan-akan apa yang dia punya ini, apa yang dia hasilkan ini adalah dari dirinya pribadi. Oke, ini adalah awal munculnya prahara dalam hubungan kalian. Nah, sebetulnya perasaan dia di sini tahu nggak sih teman-teman ya? Di dalam batinnya sebetulnya dia bahagia ngejalanin hubungan sama kamu. Itu yang aku lihat. Ya, dia juga sama memiliki sebuah keraguan karena dia ada hambatan dan rintangan di depan matanya yang jelas seiring waktu berjalannya hubungan dengan kamu itu semakin mendekati permasalahan. Ya, jadi dia nggak pernah ngabarin kamu tuh tentang perihal apa yang sedang dia hadapi ya. Nanti muncul satu persatu tanpa aba-aba ya, tanpa kamu mencari tahu, ada aja yang keluar yang akan membuat kamu juga di sini banyak melakukan perlawanan. Artinya kamu itu sama saja dengan melindungi hubungan ini, merawat hubungan ini ya,
dari serangan orang-orang yang mau merusak hubungan kalian gitu. Kalau energi dari dia ya, aku rasa memang dia orangnya pesimis ya. Orangnya pesimisan, orangnya baperan, orangnya mudah banget ke distract dengan lingkungan ya. Jadi kalau dia ini mungkin dari kecilnya dibesarkan oleh keluarga yang mungkin ada permasalahan ya antara ayah dan ibunya yang menyebabkan mungkin ada trauma yang tersimpan dalam ingatannya sehingga dia itu kayak mudah sekali untuk overthinking kepada orang lain, mudah banget buat panas hati ya, rasa cemburu itu gampang banget muncul ya karena ada rasa iri, karena tidak mampu memiliki, yaitu tumbuh dan berakar ya itu mungkin dari masa kecilnya dia. Jadi dia itu sering disuguhkan dengan hal-hal yang melukai batinnya, melukai jiwanya, di mana ayah ibunya mungkin tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mungkin memberitahu tentang bagaimana cara mengatasi lingkungan yang toksik ataupun juga mungkin dia punya banyak kelebihan ya. Kelebihannya mungkin dia cerewet ya ataupun juga dia galak gitu ya. Itu menyebabkan banyak orang yang tidak menyukai dia, mungkin dia belum tahu bagaimana cara mengatasi dirinya itu terhadap lingkungan. Ya, karena mungkin bapak dan mungkin ayah dan ibunya di sini sudah apa ya, merasa itu biasa aja ya. Jadi tidak perlu ditakuti, tapi apa ya, terbawa sampai dewasa ya dan kamu yang banyak mendapatkan dampak negatif dari sikapnya dia. Orangnya pesimisan, overthinking, bikin kamu juga pasti akan kelelahan secara batin karena kamu akan terus apa ya, kayak dikuras energinya untuk support dia. Jadi kamu punya energi yang full, punya energi yang luar biasa di sini, energi spiritual juga mungkin ada di kamu ya. Dan kamu jadi kayak ngerasain banyak kesepian pada akhirnya dan rasa kesakitan seperti tidak punya cinta, tidak merasakan adanya cinta yang di awal kamu dapat dari seseorang ini. Nih ya, aku rasa memang ini ada kaitannya dengan masa lalunya dia ya. Terus dia jadinya tidak bisa menghargai perasaan dan perjuangan kamu di Six of Swords. Tapi sebetulnya orang itu orang emang sedihan loh ya. Terus di dalam batinnya tuh emang mudah banget ngelupain orang gitu ya, mudah banget nyuekin orang gitu. Karena kalau orang tersebut tidak bisa berkontribusi gitu dalam kehidupannya, dia sering sekali mengabaikan orang-orang tersebut. Jadi orang ini emang punya kekurangan, yaitu dia tidak bisa atau kurang berterima kasih ya, tidak bisa menghargai. Itu aja sih yang terdapat di dirinya dia sehingga muncul banyak miscommunication di antara kamu sama dia. Tapi kalau aku lihat memang perjalanannya itu kamu belum terlalu mengenal diri kamu siapa dan bagaimana dirinya dia ini ya. Sehingga mungkin kamu di sini mudah banget bertarung gitu ya untuk memposisikan diri kamu supaya dia tidak seperti tidak mengabaikan lah intinya, supaya selalu ingat dengan jasa ataupun juga pengorbanan kamu. Tapi kamu juga lama-kelamaan abai ya, tidak pernah mau memberitahu perjuangan kamu karena yang namanya hubungan semua itu kan tidak penting. Yang penting kamu bisa menjaga perasaan dia dan hubungannya masih tetap sama-sama walaupun kalian di sini aku lihat memang berjarak ya karena ya jarak ataupun waktu ataupun memang LDR gitu ya. Dan kalian juga di sini kayak tidak memikirkan loh LDR ini akan memberikan dampak yang cukup hebat di perasaan kamu, tetapi dukungan dia ya, dukungan dia, perasaannya dia ke kamu yang membuat kamu mampu menjalani hubungan ini sampai dengan detik ini. Begitupun juga dengan dia. Aku ngerasa banget di keempat kartu ini energinya kuat. Kalau dia ini sayang ya, sayang dan sangat selalu sebetulnya gimana ya, dia jadi dirinya sendiri loh saat bersama dengan kamu. Dia nggak nutupin kejelekannya, nggak nutupin kekurangannya, tapi memang terlalu
ini terlalu terbuka orangnya ya. Pada akhirnya apa? Sering konflik gitu. Terbukanya itu mungkin dia agak menyombongkan diri di sini di Five of One. Jadi kayak seolah-olah dia tuh bisa ini, bisa itu, padahal mungkin juga dia lupa ada kamu gitu ya di usaha dia apa di hasil dia yang bisa dia nikmati gitu. Tapi lama-lama kamu bosen gitu kan ngomong jadi Six of Swords. Jadi kamu kayak udahlah, yang udah ya udah, biarin aja kalau itu maunya gitu. Ya penting hubungan ini tuh aman gitu loh ya, walaupun jauh tapi nggak ada masalah gitu. Itu ya kalau aku lihat dari energinya kamu. Oke, kita lihat lagi seperti apa sih perasaan dia ini sekarang ya. Orang yang enggak berkomunikasi dengan kamu, perasaannya gimana sekarang? Oke. Oke, sebenarnya dia sayang ya, tuh kan. Sayang sekali sama kamu. Ada Fake of Cups, guys. Orangnya emang kekanak-kanakan ya, terlalu manja, terlalu ngerasa istimewa gitu loh ya. Jadi ya dia selalu ngarepin terus dari kamu lah gitu loh ya, yang wajib gitu mengurus, merawat gitu ya, berupaya supaya hubungan ini baik. Jadi kalau sikap kamunya berkurang ya, perhatiannya itu mungkin kayak melenceng gitu ya dari yang dia rasa ya. Jadi gini loh, dia tuh rasanya kepingin selalu dijadikan istimewa teman-teman ya, pengen dikasih terus orang ini tuh. Makanya kalau ada perubahan sedikit tuh dia akan kerasa ya, dan akan mulai mengendurkan komunikasinya karena disangkanya mungkin kamu udah berubah, udah nggak ada keinginan. Jadi emang orang ini tuh pelin-pelan, orang ini juga kekanak-kanakan, kurang dewasa ya. Kalau sekarang usianya mungkin bisa dibilang ada beberapa dari teman-teman ini mungkin sedang berdealing dengan seseorang yang usianya 35 tahun ke bawah ya, atau 38 tahun ke bawah ya ini. Itu ngerasa kayak dia itu apa ya, dia yang harus dikasih perhatian terus ya, karena mungkin kamu yang lebih dewasa atau emang usianya dia sudah dewasa di sini ya. Tapi kayak dia ngerasa dia banyak sekali memberikan support sama kamu ya. Nanti kita lihat yang di Pack of Cups dulu. Kalau aku ngerasa dia memang pengennya diperlakukan seperti itu, selalu dibikin istimewa terus sama kamu. Kalau ada sedikit aja ada perubahan dia kerasa, udah ya, ya udah. Dia selalu bilang, "Oke, nanti lihat ya." Gitu. Jadi dia selalu memulai duluan ya, tingkah yang mungkin macem-macem itu ya, awalnya dari dia. Itu sih yang terlihat di Pack of Cups. Dan kita lihat di Justice tuh ya, orangnya agak perhitungan, bener ya teman-teman ya. Tidak mau disakitin, tidak mau dikomplain, tapi dia melakukan itu selalu mengawali gitu loh, memunculkan duluan masalah-masalah itu dari dia gitu ya. Justice di sini aku ngerasa bahwa memang perasaannya dia ke kamu itu cukup apa ya, kayak kuat gitu loh teman-teman. Walaupun dia tahu ada kekurangan, walaupun dia tahu dia apa sih ada salahnya dia ya, kamu masih kayak nerima, sayang sama dia. Jadi dia itu nggak kayak tidak punya perasaan malu sama kamu ya. Justru dia ngerasa kalau kamu tuh nggak akan bisa bahagia tanpa dia. Yang aku rasa di Justice di sini dengan berdekatan dengan Pack of Cups, kalau orang ini tuh punya kekuatan cinta yang besar sama kamu. Ya, kenapa seperti ini? Karena dia sudah melalui apa ya, pengamatannya dia ya, selama berada di dalam hubungan dengan kamu, dia hampir tidak pernah menjumpai masalah dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Sekecil apapun gitu di sini, masalah yang muncul itu selalu bisa teratasi. Ini dia juga berpikir, kenapa ya pada saat dia bersama dengan kamu, rasanya segala sesuatu tuh mudah. Bahkan sekalipun yang berat, yang sulit gitu ya, kayak
nggak ada apa-apanya gitu, bisa ngelewatin aja dia. Ya dia juga ngerasain guys, ini yang membuat dia ini akan susah gitu ya memutuskan kamu atau meninggalkan kamu. Karena dia di sini udah sambil apa ya namanya teman-teman, menilai gitu. Jadi dalam menjalin hubungan dia sambil menilai kamu di sini ya. Kamu itu orang yang tulus, dia rasakan, orang yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dan semuanya. Dan aku merasa kamu juga di sini rela berkorban, bisa memberikan apa aja termasuk materi kamu. Ya, dia di sini mungkin tidak merasa nyaman dengan perhatian dalam bentuk materi. Tapi seiring waktu berjalan semua itu jadi terbiasa yang membuat dia mungkin di sini selalu merasa bisa selalu bahagia, menikmati apa yang mustahil selama dia hidup itu ya. Dia ngerasain senangnya dari kamu. Ya, teman-teman semuanya, kalau dia itu bahagia sebetulnya menjalani hubungan sama kamu. Jadi pada saat dia sendirian, pada saat dia berada jauh dengan kamu, dia selalu berpikir, kok waktu apa ya, sama kamu itu rasanya kok serba gampang, serba apa aja yang didapat tuh kayak nggak pakai capek gitu ya. Dan ngerasa banget kalau dia itu benar-benar diperhatikan, kesehatan dia semakin membaik ya teman-teman ya. Mungkin yang tadinya bodinya tipis jadi semok ya, jadi bagus gitu. Itu ya dia juga ngerasain semakin ceria dia, full power ya, kayak ngerasa happy aja sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang beraktivitas. Dan nampaknya dia mulai mengerti apa yang dia dapatkan ini semua adalah hasil dari pemberian kamu, Knight of Pentacles. Sehingga dia menjaga itu ya, menjaga untuk supaya tidak sampai terjadi sesuatu di dalam hubungan ini yang dia juga ngerasa bahwa dia di sini ada terkena sebuah masalah yang gitu ya, yang belum dia kabari. Dan dia nanti dalam jalannya tuh dia selalu memberitahu nih tentang apa sih kesulitan dalam perjalanan hidupnya ya. Terus semua itu sebetulnya bukan karena dia ingin memanfaatkan kamu ya, tapi perhatian kamu ini dan juga energi kamu ini merasa dia kayak semua halangan, rintangan, masalah selesai. Makanya di sini dia selalu sharing sama kamu ya, selalu berbagi tentang apa yang dia rasakan ya. Dan ini mungkin di Knight of Pentacles yang menyebabkan ada perhentian di sini ya, perjuangan kamu dan juga mungkin perhatian kamu. Perasaan dia di sini terlalu besar, terlalu ambisi sama kamu untuk pingin banget dapet segalanya ya. Di Knight of Pentacle di sini dia selalu berharap segala kebahagiaannya ini berasal dari kamu dan dia akan mendapatkan. Namun dalam jalannya mulai terasa lamban. Ya, apa yang diinginkan itu mulai terasa lamban. Dan dia ngerasa ada semacam pergerakan yang mungkin menilai bahwa ada sesuatu nih di kamu nih yang membuat kamu nih sekarang berkurang dalam perhatiannya. Tapi dia tidak pesimis gitu di Knight of Pentacle di sini. Justru dia terus mengafirmasi ya semua manifestasi yang dia punya, karena dia ngerasa kok kayak selalu beruntung sama kamu ya. Dia ngerasa mungkin saat ini kamu sedang berada apa ya, kayak fokus di kerjaan sehingga dia juga nggak terlalu banyak memberikan cerita tentang masalah yang dia punya. Perasaannya sayang loh sebetulnya ini ya. Jadi kayak kayak udah jadi suami istri, ngerti kan? Jadi apa adanya aja diomongin gitu tanpa malu. Nah, mungkin di situ dia ada pikirannya tuh ada gini, ngapain ya cerita kayak gitu, pada akhirnya nanti takutnya kamu menjauh, takutnya gimana. Yang terjadi sih kalau aku lihat di Knight of Pentacle mungkin kamu berpikir ya, kamu diam sejenak untuk berpikir kenapa dia sampai bisa meminta apa ya, sampai berpikir minta bantuan kepada kamu gitu sampai segitunya gitu. Jadi
mungkin kamu juga agak terhenti gitu ya, pandangan kamu jadi berubah terhadap dia. Tapi perasaan dia emang kayak gitu teman-teman, kayak ngerasa biasa aja ya, kayak ngerasa memang sudah memiliki kamu, sudah jadi satu dengan kamu, jadi dia bisa apa adanya, apa yang dia punya dia omongin, tapi emang ada cinta yang besar yang dia rasakan kepada kamu, dan aku sangat yakin orang ini cinta banget sama kamu ya, sayang banget sama kamu, namun perjalanannya banyak terjeda karena masalah yang muncul dari dia. Ya, di kartu Ten of Cups, Knight of Pentacles, dan sebelumnya ada The Justice menggambarkan bahwa kebenaran itu satu persatu muncul. Ya, perasaan dia di sini mulai tidak nyaman dengan dirinya gitu ya, karena kayak semakin membutuhkan kamu, semakin susah banget dia untuk berusaha sendiri, dan dia ngerasa bahwa rezekinya itu datangnya dari kamu, dan makanya itu di sini dia pengen baik-baik sama kamu. Di dalam perasaannya itu dia udah dikasih kayak apa ya, sebuah peringatan untuk tetap baik-baik sama kamu. Kalau dia mau lancar dalam kehidupan sehari-hari, ini udah dikasih tahu sebetulnya ya. Makanya dia udah mulai kayak ngerasain agak lambat nih apa yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi tahu nggak teman-teman? Ya bukan membenci kamu, justru sering sekali dia mendoakan ya, mendoakan kamu, terus juga sering merasa kayak terikat banget sama kamu ya, nggak bisa segalanya dia jalanin atas pikirannya dia sendiri. Jadi kalau dia ini dalam perasaannya ya, kalau dia ini abai sama kamu, rasa kayak sulit banget dia buat ngedapetin apa yang dia mau gitu. Dia udah ngerasain nih loh teman-teman, mungkin ini udah hampir bisa dibilang 1 tahun perjalanan hubungan kalian ya. Dia ngedapetin semuanya dan bahagia sekali di 1 tahun pertama bersama dengan kamu, itu sangat-sangat bahagia. Apa aja dia terpuaskan, terpenuhi. Afirmasinya, manifestasinya itu semua terkabul gitu ya. Dan dia semakin tergila-gila sama kamu di sini. The lovers, dia semakin terpacu sama kamu, semakin nafsu ya, semakin besar dan semakin susah buat ngelepas kamu. Bukan hanya pada fisik kamu aja, batin kamu aja, tapi dia jatuh cinta padamu semuanya ya. Dari kamu itu semuanya, dia suka namamu, suka wajahmu, suka fisik kamu, suka kepintaran kamu, suka semua yang ada pada diri kamu. Tambah bahagia tuh, 1 tahun pertama nih bahagianya luar biasa sekali yang dia rasakan saat itu ya kepada kamu, yang membuat dia pada akhirnya pun juga banyak apa ya, ketergantungan karena sangat-sangat sering diberikan perhatian yang berlebihan oleh kamu. Sebetulnya kalau aku mau narik vice versanya di kamu, bukan karena kamu di sini takut kehilangan dia ya, tapi cinta kamu ini tulus sama dia ya. Kamu nggak mau ngelihat dia ini sedih, sakit, kecewa, sehingga kamu selalu mampu memberikan yang terbaik buat dia. Meskipun kamu di sini selalu mencari jalan dari mana nih ya untuk ngebahagiain dia caranya, tapi selalu ada jalan buat kamu untuk bahagiakan dia. Dan di sinilah dia merasa bahagianya bener-bener apa ya, kayak mustahil bakal dapet kesedihan itu ya yang dia rasakan, dan dia bener-bener sangat eee, cemburuan gitu. Nah, dia takut apa yang kamu miliki ini juga dikasih ke orang, kamu baik ke dia, dia takut kamu baik ke orang lain. Jadi udah mulai banyak overthinking nih dia, karena muncul Knight of Pentacle ya, jadi banyak serba-serbi di dalam pikiran dan hatinya, memikirkan tentang kamu. Dia khawatir kamu dicintai orang gitu, ataupun kamu mencintai orang lain, karena dia ngerasa udah mulai lamban perhatian yang kamu berikan ini. Tetapi karena dia juga tahu ya, kamu mungkin juga sangat bisa dibilang rela berkorban, makanya dia di sini tuh jangan sampai berhenti untuk memberikan kasih sayang dan perhatian sama kamu. Tapi ya apa yang terjadi sih sebetulnya kalau aku lihat dari perasaannya, dia tuh nggak mau loh ninggalin kamu.
Bahkan dia memuja-muji kamu di sini. Ada Pack of Cup, Justice, Ten of Pentacle, Knight of Pentacle, The Star, The Lovers, Pentacle. Itu dia sangat mencintai kamu ya. Dia mencurahkan perhatiannya sama kamu, kasih sayangnya sama kamu karena dia emang bahagia loh, bener-bener ngerasain nikmatnya cinta itu saat dengan kamu. Keromantisan itu, indahnya itu ya saat bersama dengan kamu. Ya, dia tenggelam dalam eh, lautan asmara itu pada hubungannya dengan kamu, the lovers, seperti udah jadi suami istri gitu ya. Kayak ya dia apa adanya aja gitu. Jadi dia merasa tidak ada yang perlu dia tutupi, tidak ada yang perlu dia takuti dengan perjalanan ke depan. Yang ternyata pada perjalanannya itu menjadi konflik adalah apa? Nih, Eight of Swords. Hubungannya lama-kelamaan jadi susah buat dijalani karena ada halangan, rintangan yang ada pada diri dia ya, jadi susah berkomunikasi. Entah di sini dia ketahuan sama pasangannya atau karena rasa cemburu yang dia punya ini berlebihan ya, yang membuat pada akhirnya si dia di sini banyak sekali sering memunculkan sikap yang tidak biasa ya. Dia yang selalu memulai gitu untuk memblokir kamu, untuk mungkin menjauh dari kamu, untuk nyuekin kamu, dan hal inilah yang nantinya selalu jadi perkara di dalam hubungan kalian nih. Kalau aku lihat kenapa kalian saat ini tidak berkomunikasi ya dia nih ya, dianya nih yang susah ya, overthinkingnya besar banget, overthinkingnya gila ya, susah banget buat dia ini tenang ya, orangnya nggak tenangan, gerasak-gerusukan ya, dan dia banyak sekali merasa ketakutan, takut dikhianati, takut dibohongi, tapi dia sendiri banyak menyimpan rahasia pada akhirnya ya, tapi akan terungkap satu ke satu ya. Kamu juga sudah tahu siapa dirinya, seperti apa orang ini ya, bagaimana kekuatan kehidupannya kamu sudah ngerti. Ya, tapi dia di sini tidak pernah berusaha untuk mengerti kamu pada akhirnya. Kenapa? Ayo seperti ini. Ini karena finansial aku lihat. Karena kamu jadi kayak lamban gitu loh buat memberi ya, apa namanya, mensupport dia. Karena apa? Karena kayaknya kok dia terus sih gitu loh yang kamu kasih, tapi kok dianya ke kamu tuh jarang memberikan apa yang harusnya dia berikan kepada kamu. Tapi yang aku lihat di sini overall guys, dia itu kalau sekarang kamu tanya bagaimanakah perasaannya orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, aku bilang dia masih sayang, masih suka sama kamu. Kalau ada bilang masih suka berarti dia emang suka, cinta ya sama kamu. Dan di sini juga ada nafsu ya, ada kekuatan yang aku lihat emang bahagianya banget karena ya ada nafsu itu juga yang membuat dia tuh nyaman dengan kamu ya, ada ketulusan, dan dia juga sudah menilai bahwa kamu ini nampaknya satu paket komplit ya yang dia sangat susah untuk tinggalkan nih. Jadi mungkin ini udah berjalannya waktu bisa dibilang di atas 2 tahun atau 3 tahun itu konflik mulai muncul. Sebetulnya ini untuk menguji seberapa besar kalian berkomitmen untuk menjadi satu ya. Semesta kan selalu menguji hubungan yang mau dibangun secara komitmen, itu akan ada ujian ya. Nggak cuman orang yang sedang berpacaran, orang yang sudah berumah tangga juga merasakan ujian yang begitu hebat ya, karena uang dan sikap yang pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan kalian. Di sini bakalan capeknya, komunikasinya agak susah karena dia akan banyak konflik di keuangan. Ya, aku lihatnya gitu. Jadi kenapa kalian sekarang enggak berkabar terus? Itu awalnya ya ada perselisihan di sini. Dianya ini banyak konflik di keuangan yang menyebabkan dia tuh malas untuk komunikasi di sini. Tetapi di sini mungkin kamu pengennya selesai hubungannya, tapi kamu tidak pernah memberi ya, tidak pernah apa ya namanya, mungkin kamu pingin selesai hubungannya tapi dia tidak pernah memberi. Ini kartu dia ya, dia tidak pernah mau memberi kamu bebas dari dia. Justru dia merasa kamu mengkhianati dia, merasa tidak setia, tidak mau sabar, tidak bisa bersama dengan dia, sehingga dia kecewa dengan apa yang kamu omongin tersebut
gitu loh. Jelas-jelas dia sayang, jelas-jelas dia tidak bisa ngelupain kamu, tapi kamu selalu saja melihat apa yang ada di belakang dia, masalah yang dia punya, yang membuat dia kecewa ya. Dia sebenarnya udah mulai malu nih ya, mungkin udah ketahuan satu persatu apa yang ada, mungkin yang dia tutupi, karena dia sebetulnya emang takut kehilangan kamu di sini. Udah nyaman banget loh, bahkan kalau ajak menikah pun kemarin-kemarin, kalau masih belum nyampe masuk ke 2 tahun ini bisa terjadi pernikahan gitu. Emang ininya besar banget ya, keinginannya buat menikahi dengan buat jadi menikah dengan kamu itu besar banget, karena emang dia punya cinta yang besar sama kamu guys. Cuman ya ini nanti yang akan banyak halangan dan rintangannya itu komunikasi dan sikapnya dia, sifatnya dia ya, yang tidak bisa membangun energi supaya hubungan ini tetap romantis. Jadi dia loh yang menghabiskan banyak energi kamu ya, yang menghisap banyak energi positif kamu, sehingga di dalam hubungan ini tidak ada hal-hal yang romantis itu muncul, karena dia ini banyak keruwetan, banyak apa ya, masalah lah pribadinya, sehingga tidak bisa memunculkan rejeki. Jadi dia selalu nanti merasa apa ya, merasa malas bicara soal cinta. Tapi sebetulnya orang ini susah loh buat diputus atau dilepas. Kalaupun kalian sudah menikah sekarang ya, ini nggak bisa dilepas. Misalkan kalian sudah punya anak satu dari dia atau gimana, itu nggak akan bisa dilepas. Secara energi dia nggak akan melepaskan kamu, karena dia sangat mencintai kamu. Nah sekarang kita lihat, selama nggak komunikasi sama kamu ya, perasaan dia sekarang gimana ke kamu. Ada Ten of Wands ya, ada King of Swords, Two of Pentacles, Queen of Shells, ada Two of Swords, dan ada King of Pentacles ya. Dan aku rasa memang dia ini sangat mencintai kamu guys ya. Hari ini tuh dia lagi terus merindukan kamu ya, terus merindukan semua tentang kamu. Aku ngerasa gini ya, kalau ini hubungannya membaik, ini akan ada banyak hal yang terjadi ya, kebahagiaan itu muncul kalau dia bisa berubah. Aku rasa karena dia masih kuat cintanya, tapi kalau karakter atau kebiasaan dia berubah, dia nggak pesimisan, ini masih bisa hidupnya bahagia gitu sama dia. Cintanya ini kayaknya masih membara, aku lihat ya. Yang terlihat di sini dia bahagia banget sama kamu. Di As of Pentacle di sini, di As of Child ya, ya ampun, kok aku ingetnya uang terus ya. Jadi dia ini apa ya teman-teman ya, merasa nyaman sama kamu tuh ya, bener-bener udah tenggelam dengan cinta yang dia punya ke kamu ya. Dia ngerasa emang bahagianya cuman dia dapat dari kamu di sini, aku lihat ya. Terus ada King of Pentacle ya, dengan kamu itu dia kuat secara finansial, kesehatan, bahkan semua hal yang ada di luar dirinya dia ya. Dia ngerasa sangat dibahagiakan banget oleh sekitar. Mungkin ini energi cinta yang kamu punya, energi sayang yang dia miliki, sehingga membuat semesta ini selalu memberikan kebaikan ya. Jadi orang-orang yang hatinya bahagia itu kadang mudah banget buat ngedapetin bahagia gitu ya, karena ya seperti yang orang tua kita bilang ya, kalau kita itu banyak ruwet, banyak sedih hati, jauh rezekinya. Ini pada saat sama kamu itu dia banyak cinta, banyak rasa sayang ya yang dia rasain, rasa nyaman itu muncul sehingga memudahkan mendatangkan rezeki. Nah ini yang aku lihat, orang ini pada saat bersama dengan kamu perasaannya itu bahagia loh, karena dengan kamu ini dia banyak nikmat. King of Pentacle ya teman-teman, kuat. Memang orangnya mulai berubah ya, mulai berubah karena kestabilannya didapat, sehingga dia seperti kayak mencerminkan sosok yang berbeda. Mungkin dia sudah naik level atau gimana, merasa dirinya hebat gitu ya, dan dia mengingat gitu ya bahwa bersama dengan kamu dia banyak yang bisa dia dapatkan, termasuk kebahagiaan batin. King of Pentacle di sini juga ngerasa dia sangat beruntung hidupnya, berkelimpahan bersama dengan kamu
ya, kayak banyak kebahagiaan yang muncul terus setiap hari, ada aja. Selalu ada ceria, selalu ada keceriaan ya, selalu ada momen kalian tuh bercanda itu nggak pernah apa ya namanya tuh guys, garing gitu ya, ada aja yang bikin dia mungkin selalu happy kalau dia punya cerita apapun, kamu mungkin sama dia gampang dan mudah tertawa bersama ya. Dan ini yang membuat dia ini kangen kamu sekarang ya, karena perasaan ini pengen dia nikmatin lagi, persis seperti pernah dijalani sebelum kalian sekarang tidak berkomunikasi. Di sini ada two of sword, dia emang orangnya banyak bingung, plan ya. Ini karena dia lambat banget ngambil keputusan, makanya selalu saja nanti banyak kerugian di kamu ya. Ini soal komunikasi. Two of sword itu soal komunikasi ya. Perasaan dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia juga lagi kangen. Tapi ada kebingungan yang saat ini sedang mendera hatinya. Dia sedang memilih antara kamu dengan seseorang. Jadi dia emang bahagia banget sama kamu, tapi dia lupa kalau dia sebelum sama kamu dia sudah punya ya, sudah ada yang punya, dan dia seperti kebahagiaan bersama dengan kamu itu kayak nggak adil dengan seseorang yang ada di belakang dia gitu loh, yang membuat dia pada akhirnya susah untuk berkomunikasi dengan kamu karena dia kayak merasa tersadarkan dirinya di sini. Dia tuh absurd ya, kayak ngerasa ada orang lain loh di belakang dia gitu ya, entah pasangannya, entah keluarganya yang dia harus juga dibahagiakan. Tapi dia ngerasa kayak menikmati ya momen bersama dengan kamu sehingga dia melupakan keluarga ataupun juga orang yang ada di belakangnya dia, sehingga pada saat itu dia mulai rasa tidak enak, tidak nyaman, dan dia pun pada akhirnya memberikan cinta kasih kepada orang yang selama ini mungkin sudah dia abaikan saat bersama dengan kamu. Nah, disitulah ya dia sudah mulai kebingungan dengan perasaannya karena dia juga di sana sangat mencintai orang tersebut. Jadi bingung nih memilih mau yang mana. Ini bisa aja ya muncul karena memang kedua-duanya ini mendapatkan tempat yang istimewa di hatinya dia ya. Dia tidak bisa melepas kamu, dia juga tidak bisa melepaskan seseorang yang saat ini bersama dengan dia ya. Kedua-duanya punya hal yang istimewa dan memberikan banyak ya intinya dia mungkin baru menyadari pada saat sudah bersama dengan kamu, begitu banyak ya pengorbanan yang kamu berikan, dan dia tersadar gitu ya. Dia tersadar bahwa dia sudah melupakan mungkin kewajiban ataupun apa yang membuat dirinya pada akhirnya ya banyak cuek sama kamu karena dia tuh ya berubah teman-teman, artinya ada gertek hati gitu loh, kasihan orang yang ini malah nggak gue urusin gitu ya. Nah, mulailah terjadi guys hal-hal yang membingungkan dia. Kayak dia apakah dia harus menyudahi hubungan sama kamu atau bagaimana gitu ya. Karena perasaan dia di sini udah mulai nggak stabil lagi ya, karena kebingungan banget harus memilih siapa, karena dia mencintai kamu dan mencintai orang yang saat ini bersama dengan dia. Dia bingung sekali, nampaknya justru kamulah yang banyak mendapatkan beban berita atau penderitaan tersebut dari berita yang dia ucapin. Mungkin kamu ngedenger dia apa ya, bersatu lagi kah atau punya momongan lagi kah, itu yang membuat kamu pada akhirnya kayak memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia ya. Ini perasaannya dia ya, yang pada akhirnya memberikan pilihan gitu, yang membuat kamu akhirnya berada jauh di belakangnya dia dan membuat kamu juga seperti sedang membuat perhitungan dengan dia ya. Selama ini banyak sekali mungkin kamu mendukung dia dan pada akhirnya kamu ngerasa terhianati di sini ya. Kamu tahu semua mungkin bukan dari ucapannya ataupun juga bisa jadi ya dari media sosial atau bisa jadi juga memang dia ada memberitahu kamu, tetapi sebelum itu mungkin kamu udah punya gretek hati, firasat ya yang menyebabkan kamu juga udah bersiaga gitu ya di sini di King of Swords. Perasaan dia memang cukup kuat loh di kamu, bahkan nggak akan pernah ninggalin kamu sih aku lihat seperti itu. Cuman kamunya di sini juga ngerasa sudah terancam ya, terancamnya di sini banyak banyak yang dia hisap energinya dari kamu, menyebabkan kamu di sini kayak tidak berdaya apa-apa ya.
Kamu nggak berdaya nih, jalan satu-satunya kamu harus terus menolong dia untuk mendapatkan kedekatan dengan orang ini, sehingga kamu banyak akhirnya bersembunyi dari dia dan mulai banyak mengurangi komunikasi dengan dia. Ya, karena ternyata ya setelah dijalanin bebannya berat hubungan bersama dengan dia, ya. Kamu menahan kerinduan, kamu menahan perasaan yang besar sayangnya sama dia, tetapi pada akhirnya teman-teman, apa yang kamu rasakan ini dirasakan oleh dia, ya. Saat kamu mulai bersembunyi dari dia, karena di sini dia banyak sekali mungkin membingungkan kamu, susah sekali berkomunikasi dengan kamu, ya. Kamu juga selalu, apa ya, ngambil keputusan untuk meninggalkan atau terus. Tetapi karena kamu melihat kasusnya saat ini mungkin ya sudah kamu ketahui seperti itu, kamu di antara gitu, kamu ada di antara mereka sehingga membuat dia di sini kebingungan buat mutusin gitu, karena dia sayang gitu sama kamu ya. Pada akhirnya apa? Dia cuma memendam perasaannya dalam hati dia. Dia tidak pernah lagi mengungkapkan rasa cintanya sama kamu, tapi yang sebetulnya dia sangat sekali berharap kamu bisa jadi miliknya. Kayak nyesel gitu loh teman-teman, kenapa sih dia ngambil tindakan konyol, menyuekin kamu, ya ngabaikan kamu gitu loh. Dia malah sering menutup mata tentang bagaimana keadaan kamu, ya terus dia tidak pernah berupaya untuk memberikan perhatian sama kamu. Ya pada akhirnya dia menyesali perbuatannya. Ternyata kamu menjauh dari dia ya dengan membawa cintanya gitu. Di sini dia ngerasa sangat merindukan cinta yang kamu punya itu, yang tidak pernah lagi dia rasakan saat sekarang kalian tidak lagi berkomunikasi. Dia sering melamun teman-teman, mengingat semua apa yang sudah terjadi di antara kita. Dia kayak mengingat semua gitu ya. Semua tentang kamu itu muncul di benaknya, semua tentang kamu itu hadir di dalam batinnya. Dan dia lebih banyak melamun, terus banyak mendapatkan terbuka semua apa yang pernah diberi sama kamu, yang mendatangkan kesedihan di dalam batinnya. Ternyata dia kurang memperhatikan kamu. Nah, di sini sulit dia memutuskan karena dia sudah terlanjur juga mungkin memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya, sehingga membuat dia di sini nggak bisa memutuskan bagaimana. Jadi dia pingin kedua-duanya ya, pengen ngasih perhatian ke sana, pengen ngasih perhatian ke kamu juga, tetapi apa boleh buat ya, sekarang kamu menjauh karena sikap dia gitu ya. Dia di sini kayak tidak mau lagi cari kamu, bukan karena dia nggak sayang teman-teman semuanya ya, tetapi yang aku lihat itu dia sudah terlanjur seperti itu gitu loh ya. Jadi dia mau merubah sikap dia seperti dulu lagi nggak bisa, kayak udah terlanjur gitu loh, karena dia takut di sini ya, pada saat ngejalanin hubungan dengan dua hati ya, dia juga nggak berani untuk punya dua keluarga ya, akhirnya beban terus sampai detik ini terbawa ya, sulit banget buat dia ngelupain kamu ya. Jadi pada akhirnya perjalanannya dia ya gini berakhirnya. Saat kamu jauh dari dia, beban itu muncul lagi satu persatu ya. Dari hatinya mulai kesepian lagi. Jadi kenapa? Katanya dia sudah memilih keluarganya. Entah apa yang terjadi, mungkin dia tidak punya kekuatan, mungkin pasangannya ini tidak bisa memberikan apa ya, kayak kurang menghargai, kurang menghormati, kurang perhatian sama dia. Jadi pada saat jauh dengan kamu, tidak komunikasi dengan kamu, yang terjadi dia sedang membenahi semua masalah yang ada di diri dia dengan pasangannya, dan pada akhirnya seperti dia kok kayak berjuang sendiri, nggak diperhatiin. Dia inget Ingat saat kamu memberikan perhatian yang berlebihan itu. Dia selalu diberikan apa ya, kayak kenikmatan ya, kegembiraan, tapi dia cuma menerima. Tapi dia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada kamu. Dia ingat semua dan sekarang dia ngerasain hal yang sama dengan pasangannya ini ya. Dia sendiri berjuang, dia capek berjuang ya. Segala sesuatu kekurangan di dalam kehidupannya dia yang menuhin. Ya pasangannya ini
acuh, tidak apa ya, tidak mau bekerja sama gitu loh. Sehingga apa? Dia kecapean, beda dengan kamu, sehingga dia selalu kepikiran sama kamu. Perasaannya sampai dengan detik ini guys, dia susah banget ngelupain kamu ya. Kalau aku bisa perkirakan ini akan sepanjang hayat dia akan teringat dengan semua yang sudah kamu berikan, semua yang sudah kamu kasih ke dia. Dan di sini dia akan kayak bayar karma gitu ya, bayar karmanya dia. Dia sampai tua nggak akan bisa senang hidupnya ya, karena dia sudah tidak jujur sama kamu ya. Oke, tidak jujurnya di sini mungkin gini, di awal dia ngajakin komitmen ya kan, tetapi pada saat lagi senang-senangnya, sedang cinta-cintanya di sini, kenapa tiba-tiba dia berubah? Ternyata dia kembali kepada keluarganya. Dan akhirnya pada saat kamu memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia, yang terjadi adalah dikembalikannya lagi semua ke awal. Dan dia merasakan jauh tidak sama seperti kamu ya, bekerja sama, saling support, perhatian, saling menghormati. Tapi dia yang sekarang sendirian, segala sesuatunya dilakukan sendiri tanpa kerjasama dengan pasangannya. Dan yang aku lihat dia di sini sepertinya kekurangan kasih sayang atau cinta dari pasangannya. Dan tidak berkomunikasi dengan kamu membuat dia banyak sekali mikirin kamu ya, selalu mikirin kamu dan selalu teringat apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Dan di sini aku rasa dia membawa beban ini sampai akhir hayatnya nanti ya. Dan mungkin saja kalau dia diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan kamu, yang terjadi adalah the emperor. Kamu hanya ingin melihat dia membayar karma yang dia pernah lakukan sama kamu. Nah ya, the devil, energinya kayak kamu gak akan pernah aku lepasin, aku akan selalu berada di bayang-bayang kamu. Jadi dia akan terus terbawa dengan kenangan-kenangan yang ada yang pernah terjadi di antara kamu sama dia. Dia akan terus digoda ya dengan nafsunya yang besar kepada kamu, tapi dia tidak bisa mendapatkan kamu lagi karena kamu sudah jadi the emperor. Kamu udah stabil hidupnya, sudah kuat, udah nggak bisa lagi mungkin dijadikan ya seperti apa yang dulu dia inginkan ya, seperti apa yang dulu kamu lakukan sama dia ya. Dia akan terus mengingat kamu dan gini nih ya, dia akan terus digoda dengan nafsunya sama kamu, dia akan terus marah dan akhirnya memunculkan emosional yang tinggi. Dengan pasangannya juga akan terus ribut. Dengan kamu, aku ngelihatnya juga susah buat dia ngelupain kamu ya, lewat bayangannya ataupun juga mungkin hayalannya. Dia akan terus apa ya, kayak memvisualisasikan diri kamu seakan-akan ada di dekatnya untuk memenuhi nafsunya, untuk memenuhi keinginannya ya. Tapi yang jelas kamu udah nggak bisa lagi disentuh sama dia ya, secara komunikasi ataupun juga bertemu. Kalian udah jauh banget di sini. Itu yang terlihat ya. Sekarang ini dia lagi banyak beban guys, sedang memangku semua karma yang dia lakukan ya. Apa yang pernah diberikan sama kamu ya kamu ambil lagi. Seseorang ini mungkin dia kelahiran di bulan Sagittarius ya, ataupun Agustus. Kamu pergi dari dia, lalu kamu berdoa pada ilahi, kamu mengambil semua keberuntungan yang pernah kamu berikan kepada dia, kamu ambil semua ya yang sudah kamu berikan kepada dia dan akan mengikuti kamu. Kamu pergi keluar dari cintanya, meninggalkan dia, dan semua rezeki keberuntungan apapun yang kamu beri kepada dia akan kembali lagi kepada kamu, maka akan kembali kepada kamu. Dan dia di sini sekarang Ten of One, merasakan beban yang banyak dan juga selalu memikirkan kamu, susah ngelupain kamu. Mungkin dia juga kayak ngerasa diguna-guna atau ngerasa dipelet, padahal enggak. Dia terikat karena nafsu, karena keinginan yang dulu yang membuat dia mungkin sangat apa ya, gembira, nikmat, senang, terus juga merasa terpuaskan ya secara batin dan juga lahirnya ya, dipenuhi semua oleh kamu. Tapi yang terjadi saat ini dia kesulitan untuk mendapatkan hal ini. Bisa jadi dia akan tersiksa sampai
ya nanti kesehatannya menurun, begitu. Oke, kita lihat untuk energi dari zodiak apa. Ini sih yang paling berkuasa di sini ada Aquarius ya. Ini Aquarius kan energinya Saturnus juga ya. Terus ada Capricorn juga. Ini tentang apa namanya, pengadilan, tentang karma ya. Ada Gemini. Lalu ada Aries ya. Yang paling besar ya energinya. Oke. Dan teman-temannya ada Scorpio, Pisces, Cancer, ada Libra, Gemini, dan Aquarius, ada Aries, ada Leo, dan udah ya, ada Sagittarius. Oke. Kita lihat untuk inisialnya. Siapakah seseorang ini yang sekarang sedang menderita batin ya, ingin berkomunikasi dengan kamu, ingin kembali dengan kamu, ingin mendapatkan kenikmatan itu lagi, dan sampai dengan detik ini tuh dia masih sayang banget sama kamu. Aku bisa jamin orang ini masih sayang banget, bisa dibilang ya masih nafsu banget sama kamu gitu. Emang masih suka. Kalau udah manusia, kalau masih ada rasa sukanya itu susah buat udah ngeberhentiin otaknya itu untuk menghayalkan kamu. Seperti itu ya guys ya. Tapi yang jelas dia sayang, masih benar-benar sayang. Aku sih bisa lihat, pastikan orang ini masih tergila-gila sama kamu. Apalagi kalau kamu di sini adalah orang yang punya kemampuan finansialnya bagus, punya kebijaksanaannya bagus. Udah jelas dia benar-benar kehilangan harta yang paling berharganya, dan dia di sini bermain-main juga dengan pasangannya sehingga dia mendapatkan double karmanya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman semuanya sehat selalu, panjang umur dan berkelimpahan. Semoga selalu dimudahkan dalam mencari rezeki ya, dan juga mendapatkan pasangan. Semoga mendapatkan orang yang benar-benar sayang, lahir batin, dan hidup kaya raya di hari tuanya. Amin. Semoga terkabulkan. See you, bye bye next video.